Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua melalui pertemuan siaran langsung ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada Engkau. Tuhan Yesus, Engkau bertakhta dan berdaulat dalam segala keadaan. Berkatilah semua anak-anak-Mu dan umat-Mu lewat firman-Mu ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita nyanyikan lagu dalam buku nyanyian ini nomor 66. Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Amin. Hari ini saya ingin berkongsi tentang topik berdiri teguh dalam waktu yang sukar. Berdiri teguh dalam waktu yang sukar. Dalam bahasa Inggris, standing firm in times of trials. Petikan firman Tuhan ialah 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi, bermula daripada ayat 13. Akan tetapi kamu
kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih engkau untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdiri teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, dalam pelayanan saya dalam beberapa puluh tahun, saya pernah melihat dan mengalami orang yang dahulu pernah mengaku beriman dalam Tuhan Yesus dan kemudian berpaling dari Tuhan, tidak lagi beriman dalam Tuhan Yesus. Ada orang dahulunya pernah melayani Tuhan, tetapi kemudiannya tinggalkan Tuhan dan tidak mengikut Tuhan lagi. Mereka tidak lagi mau apa-apa yang ada kaitan dengan Tuhan. Anda rasa herankah atau tidak tentang hal ini? Hal ini tidak mengherankan kita. Malahan, Tuhan Yesus sendiri dalam zamannya pernah mengalami pengikutnya atau murid-muridnya berpaling dari iman mereka terhadap Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 6, firman Tuhan berbunyi, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61 berbunyi, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Di sini, dalam peristiwa itu, Tuhan Yesus mengajar firman-Nya. Biasanya murid-muridnya, pengikutnya senang hati mendengar ajaran Tuhan Yesus. Tetapi dalam peristiwa ini, mungkin ada sebab yang tertentu menjadikan mereka rasa ajaran Yesus jadi keras. Jadi Tuhan Yesus, Dia tahu apa yang ada di dalam hati murid-murid. Pada saat itu mereka bersungut-sungut. Ya saudara, pada hari ini pun Tuhan Yesus tahu keadaan di dalam hati kita. Apakah yang terkandung dalam hati kita? Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya waktu itu, apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi kita tahu murid-murid pada zaman Yesus pun mereka pilih kasih. Ada bagian ajarannya senang diterima. Ada bagian mereka karena keadaan dalam hati mereka rasa, oh, ajaran Yesus mungkin menggoncangkan hati mereka.
bertentangan dengan iman mereka. Dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin mendorong kita terus berdiri teguh di dalam iman kita waktu kita menghadapi keadaan yang sukar. Pada minggu lalu, kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Rasul Paulus menjelaskan tentang peristiwa di mana manusia durhaka atau si pendurhaka akan dinyatakan. Si pendurhaka akan gunakan rupa-rupa, tanda-tanda dan mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Keadaan ini akan terjadi pada zaman akhir dan kita sekarang hidup di waktu itu. Kita percaya pada perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Allah dan Dia melakukan perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat benar untuk mengesahkan keilahiannya. Tetapi setan atau si iblis dan roh-roh jahat dengan rupa-rupa tipu daya jahat disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu untuk menyesatkan. Ada dua golongan orang. Satu golongan akan mengikut si pendurhaka dan disesatkan dan jatuh dalam dosa yang makin dahsyat. Mereka akan binasa karena tidak mengasihi kebenaran dan yang dapat menyelamatkan mereka di dalam ayat 10. Golongan yang kedua percaya dan mengasihi kebenaran dan ikut ajaran yang benar dan hidup taat setia kepada kebenaran. Saudara-saudara berada di dalam golongan mana satu? Apakah Anda memilih untuk percaya kebenaran dalam Injil dan tidak percaya tipu muslihat dari musuh-musuh? Orang Kristen di Tesalonika ikut kebenaran dan berdiri teguh. Mereka tidak masuk golongan orang yang murtad karena Allah mengasihi mereka dan memilih mereka untuk diselamatkan. Untuk berdiri teguh, ada beberapa perkara yang dasar yang kita harus perhatikan. Yang pertama, nomor 1, kita harus tahu bahwa kita dikasihi Allah. Istilah bahasa Yunani yang asal tentang kasih Allah ialah agape. Kasih Allah, agape. Agape artinya kasih Allah, di mana Allah mengutus anaknya datang ke dunia ini, menderita, mati di salib untuk dosa-dosa kita, selamatkan kita, mengampuni kita. Inilah kasih agape. Kasih agape ada kuasa menggerakkan hati kita untuk menuju, untuk percaya kepada Tuhan. Ayat 13. Akan tetapi, firman Tuhan berbunyi, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Allah. Rasul Paulus sedang dan selalu mengucap syukur untuk orang Kristen di Tesalonika yang dikasihi Allah. Kita berdiri teguh untuk Kristus karena kita sadar tentang kasih, kemurahan, dan belas kasihannya. Di dalam kitab Roma pasal 2 ayat 4, firman Tuhan berbunyi, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan
Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. 1 Yohanes bab 4 pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, saudara, sebelum kita lahir di dunia ini, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Allah telah persiapkan jalan keselamatan waktu Dia mengutus anaknya, Putra Damai yang tunggal, datang ke dunia ini, menderita di salib 2000 tahun yang lalu, mati di salib untuk dosa kita. Kita percaya Dia, mohon maaf dari Dia, Dia mengampuni kita, darah Yesus sucikan semua dosa kita. Inilah kasih Allah, kasih agape. Dan kita respon kepada Tuhan, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hati kita semakin penuh dengan kesyukuran apabila kita secara pribadi menjadi makin sadar tentang kebenaran ini, yaitu Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tak kira apapun terjadi, ingatlah, apapun tentang tantangan terhadap kita, ingatlah kasih Allah, kasih agape menyertai kita. Yang kedua, nomor 2, kita harus tahu kita dipilih Allah sejak dari mulanya. Ayat 13. Ini merupakan suatu keistimewaan yang khusus untuk kita dipilih. Ingatlah Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, Allah mengasihi kamu, lalu memilih kamu. Apakah Allah mengasihi Anda, memilih Anda karena ada syarat-syarat, karena kita tampang, karena ada syarat yang kriteria yang baik di dalam hidup kita? Sangat jelas dari firman Tuhan, Allah memilih kita bukan karena kebaikan kita, kepandaian kita, fase lidah kita, tetapi oleh karena kemurahan dan kasih karunia-Nya. Begitu besar kasih Tuhan Yesus terhadap Anda, sehingga Dia menebus Anda dengan darah-Nya yang dicurahkan di Kalvari ataupun di Golgota. Sekarang kalian berdiri teguh untuk Kristus. Musuh tidak ada hak dalam hidup kita. Belenggu telah dibebaskan. Kita diselamatkan untuk dari kekal sampai kekal. Rasul Paulus dalam suratnya mengingatkan orang Kristen di Tesalonika, Allah berdaulat dan merupakan pilihannya untuk membawa Kristen di Tesalonika diselamatkan. Sebagai umat pilihan Allah, kita sungguh senang untuk mengasihi, mentaati, dan melayani Allah. Yang ketiga, nomor 3, kita harus dikuduskan. Ayat 13. Firman Tuhan berbunyi, untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ini adalah melalui roh Allah berkarya dan firman Tuhan yang berkarya dalam sabdanya.
Ini adalah kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan yang berkarya untuk menghasilkan kekudusan. Kekudusan bermaksud diasingkan, dikhususkan, menjadi kudus untuk digunapakai menurut kehendak Allah. Bukan menurut keinginan, rundingan pikir kita sendiri, tapi menurut firman-Nya, berdasarkan firman-Nya dan kehendak Allah. Pada saat kita diselamatkan, Roh Allah menjamah hati kita dan menguduskan kita. Kita dibersihkan, disucikan dalam darah Yesus. Kita tidak lagi bersalah karena dosa kita telah disucikan. Lebih maya kita harap ke Tuhan Yesus, Roh Allah telah, Roh Kudus, ngena darah Yesus, muai semua dosa kita, bersih ke hati kita, nuci hati kita, ngena darah Yesus, tidak di darah gensilan, muai semua dosa kita. Tuhan Yesus udah ngampun semua dosa, semua penyalah kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, firman Tuhan berbunyi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lihat peranan Allah. Peranan Allah. Pada waktu kita diselamatkan, Roh Allah berkarya dalam hidup kita dan menguduskan kita. Kita disucikan oleh darah Yesus. Kita tidak merasa bersalah dan dihukum oleh dosa-dosa kita. Terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi sekali lagi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang peranan kita sebagai umat Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita bertanggung jawab untuk sadar tentang macam-macam dorongan dan amaran dalam firman Allah. Karena adalah sabda firman Allah dan cara Allah untuk menguduskan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang keempat, perkara yang keempat, kita harus menerima Injil Kristus. Ayat 14 berbunyi, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam ayat tersebut, Rasul Paulus memberitahu para umat Tuhan bahwa Allah memanggil mereka oleh Injil yang diberitakan untuk tujuan yang tertentu. Apakah tujuannya? Supaya mereka beroleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus apabila Dia datang kembali. Sasaran atau tujuan keselamatan kita adalah untuk beroleh kemuliaan Yesus Kristus. Dengan berdiri teguh, kita adalah kemuliaan Yesus Kristus untuk menjadi sasaran kita. Akhirnya, Rasul Paulus berseru kepada mereka supaya berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang disampaikan kepada mereka. Ayat 15 berbunyi, sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Hari ini
kita harus berdiri teguh dan berpegang kepada ajaran dari rasul-rasul yang merupakan fondasi atau dasar dalam iman kekristenan. Ayat 16 dan 17 berbunyi, "Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita." Ayat 17 berbunyi, "Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik." Rasul Paulus berakhir dengan mendoakan orang Kristen di Tesalonika. Dukungan doa adalah sangat berharga untuk saudara seiman. Dia mendoakan supaya mereka dianugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik melalui kasih. Dia mendoakan supaya mereka dihibur dan dikuatkan hati mereka oleh Tuhan dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Yang paling diperlukan dalam waktu sukar dan pencobaan ialah dorongan, pengharapan, kasih karunia, dan menguatkan hati saudara seiman. Seperti Rasul Paulus, Anda boleh mendoakan saudara seiman supaya berkat disebutkan tadi menjadi nyata. Penghiburan dan kasih karunia dari Allah selalu dilimpahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kami doakan untuk anak-anak-Mu, umat-Mu, saudara seiman, semua keluarga yang percayakan Engkau Tuhan di dalam keadaan penyakit wabak COVID-19. Semoga Tuhan ulurkan tangan melindungi semua umat-Mu. Kami ingat saudara yang perlu bekerja di luar negara yang jauh dan keluarga yang ditinggalkan di kota. Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka. Kami minta Tuhan Yesus lindung ayung bala anak, bala orang diarap ke Tuhan Yesus. Lak ke sidak ya asai ke pengerindu, pengasih mau penyinuk Tuhan dalam hati sedak ya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa curahkan kasih melalui Roh Kudus di dalam hati mereka waktu mengalami keadaan yang sukar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu tadi, nomor 66, Kekudusan-Mu Bapa. Dalam buku nyanyian ini, sekali lagi, nomor 66, Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory,
glory, glory. Nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan melindungi dan menyertai saudara. Curahkan kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.